Hai guys, selamat datang kembali di Ndasmu. Kali ini gue kedatangan bintang tamu nih, Sri Kandi Munson yang sangat spesial. Dan ya kita mulai langsung aja ke perkenalan. Halo, nama gue Wiwit. Gue sekarang lagi kerja sebagai training manager di sebuah perusahaan multinasional di Munchen. Halo, nama gue Mustika, bisa juga dipanggil Tika. Gue sekarang kerja jadi Data Product Manager di salah satu multinasional company di Munchen, Jerman. That's cool. Jadi topik kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih kehidupan hijabi di Jerman ini, yang mana memang kita kan nggak begitu, Jerman sendiri nggak begitu common dengan hijab ya, karena memang kita mau nggak mau minoritas di sini gitu. Tapi sebelum kita jauh ke sana, gue pengen nanya deh, karena kita sekarang bulan Ramadan, gimana puasa kalian? Alhamdulillah puasa gue lancar, sangat lancar. Dan gue sangat diuntungkan karena gue memang kebanyakan home office, hanya seminggu sekali ke kantor. Jadi karena pekerjaan gue tidak menuntut pekerjaan fisik yang banyak, jadinya sangat menguntungkan gue untuk berpuasa. Oke. Gitu. Gue alhamdulillah juga lancar, tapi nggak kayak Wiwit, gue seneng banget ke kantor. Oke. Jadi lo ambis banget nih ya kayaknya. Ambis kantor ya. Gue tuh ketemu orang, jadi gue seneng aja kalau gue di kantor kerja tiba-tiba udah jam 5. Terus ya udah waktunya buka gitu kan, 1 jam lagi. Oke, terus kan kayak kalian otomatis kita nggak istirahat kan kalau di kantor. Yang mana yang lain itu makan, kita nggak makan gitu. Nah, bagaimana kayak kalian menjelaskan ke mereka kalau kita sekarang lagi Ramadan? Kalau dalam situasi gue, tim gue ini terdiri dari kolega-kolega yang remote ya. Jadi ke kantor pun sebenarnya nggak banyak, paling 1-2 orang atau kalau kita janjian gitu kan ya. Dan sebelumnya gue juga memang sudah sounding, oh gue seneng nih minggu depan adalah bulan Ramadan di mana gue itu puasa gitu kan ya, nggak makan nggak minum, dan mereka juga sudah mengetahui sebelumnya Ramadan itu seperti apa. Jadi pada saat gue memang lagi ada, kalau di rumah nggak masalah ya, di rumah ya gue ngambil 1 jam aja pause, gue bisa sholat, gue bisa tidur gitu kan ya. Cuman kalau gue lagi di kantor, ya gue paling akan book 1 room, gue di situ gue sholat, gue istirahat gitu kan ya. Dan mereka pun juga nggak nanya, Juta istirahat yuk kayak gitu kan, makan yuk gitu, karena mereka sebenarnya memang sudah tahu gue kondisinya sedang berpuasa kayak gitu. Jadi menurut gue itu sama sekali nggak ada halangan, dan alhamdulillah so far mereka sangat bertoleransi dan mengetahui situasi gue saat ini sedang berpuasa kayak gitu. Kalau lu gimana, Tik? Gue juga udah sounding dari beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya sih, kalau wah Ramadan bentar lagi nih gitu, sehat sama aja gitu. Jadi pas Ramadan udah mulai, they know gitu kalau gue gak makan gak minum gitulah ya. Gue jujur kalau misalnya jam lunch, gue treat it as a lunch time, jadi gue need to have a break. Gue gak tetap kerja atau gimana gitu. Gue kayak palingan jalan keluar gitu, jalan aja kalau cuacanya enak ya. Atau ya gue still joining them lunch gitu. Soalnya kalau tim gue itu terdiri dari orang-orang yang remote sama di Munchen, tapi yang di Munchen cukup banyak sih. Jadi kita ada tim day gitu tiap hari Rabu. Jadi ya orang-orang pada kantor hari Rabu. Terus ya gue sih ya udah lunch aja, tapi gue nggak makan. Kayak I'm there just for a chit chat gitu. Ya intinya kayak kalian benar-benar take a break aja. Kalian nggak kerja yang harusnya kerjanya 8 jam jadi kalian 9 jam gitu. Jadi kayak lebih santai aja kan di situ kan. Betul banget. Karena emang itu kan udah hak kita ya untuk ngambil 1 jam dari 8 jam kerja gitu kan ya. Kalau nggak diambil terus buat apa gitu kan. Dan kita memang juga butuh break gitu. Kita butuh sholat, butuh istirahat, atau infak kita jalan-jalan keluar misalkan gitu. Nah itu tadi kalian atau Wiwit bilang kan kayak sholat ya, kayak susah nggak sih kayak nyari tempat sholat di kantor gitu, dan kayak how do you negotiate with your colleagues or boss gitu? Awalnya memang kalau gue pribadi mungkin karena belum tahu situasi koleganya gitu kan ya. Awalnya ya, awal-awal kayak mungkin 2-3 bulan pertama gitu kan ya. Terus juga ini kalau sholat di mana, terus kayak waktu itu kan juga jam sholatnya juga masih karena beda-beda kan, jam sholat summer, winter itu kan beda-beda ya. Kayak gitu. Waktu awal-awal mungkin masih bingung gitu. Bahkan
gue harus nyari aduh ruangan gue gimana nih gitu kan, gue mau break misalkan 5 menit 10 menit gitu kan ya, gue mesti cari ruangan dulu segala macam gitu kan ya. Cuman kalau berarti ruangan meeting atau ruangan meeting kayak gitu kadang-kadang nggak ada yang kosong gitu. Dan gue memang kalau situasi office gue kan memang dia open space gitu ya. Open space, terus ada beberapa ruangan meeting yang memang kita bisa book gitu kan ya. Cuman pada awal-awal gue kayak gimana cara ngebooknya gitu kan ya. Terus juga di open space gimana sholatnya. Nah awalnya mungkin kayak udah gue sholat di meja gue aja gitu kan ya sebentar, dan kalau orang lagi nggak ada, dan memang seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, yang ke kantor itu nggak sebanyak Tika mungkin ya, karena mostly memang karena mereka training juga, otomatis mereka kebanyakan di klien juga ya? Betul, di klien, dan sesuai project juga gitu kan ya. Kadang-kadang gue ke tempat klien gue di perusahaan klien gue gitu kan ya. Nah awalnya tuh memang sulit gitu kan ya, tapi lama-lama gue udah tahu nih ritmenya. Oke, gue bisa book ruangan gitu kan ya, dan yang pada saat itu di ruangan open space itu kira-kira ada berapa orang gitu. Awal-awal gue selalu bilang gue mau beten, gue mau sholat dulu kayak gitu kan ya. Gue jelasin lah memang kalau misalkan sehari gue harus 5 waktu sholat, cuman pada saat ini gue mungkin cuman take 2 kali karena kan di zuhur dan asar gitu kan ya. Dan mereka sangat-sangat sangat-sangat open gitu dengan itu. Mereka paling akan nanya, lu butuh waktu berapa lama, misalkan setengah jam, 45 menit. Enggak kok, kayak 5-10 menit maksimal, gue bilang kayak gitu kan. Habis itu ya udah gitu, karena sebenarnya kultur orang sini pun juga pada saat kita kerja mereka juga banyak ambil break. Entah itu cafe break misalkan kayak gitu kan, sehari bisa 2-3 kali untuk cafe break aja gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah sama sekali. Tapi dengan situasi kalau misalkan gue lagi ada di kantor, ya gue akhirnya harus ngebook room untuk gue bisa sholat di situ kayak gitu. Karena memang nggak ada kayak di Indonesia kan ada musola gitu kan. Tapi kalau misalkan di rumah nggak masalah sama sekali memang kayak gitu. Makanya gue sebenarnya sangat-sangat happy dengan kondisi pekerjaan gue sekarang yang bisa memungkinkan gue untuk kerja hybrid gitu loh, di rumah dan di kantor. Gitu. Kalau lu sendiri gimana, Tik? Ya, karena lu lebih sering ke kantor otomatis. Iya benar, kalau di rumah all good lah, nggak ada masalah sih. Gue biasanya pokoknya ngeblok kalender gue aja, karena kan kita kan jadwal sholat kan ganti-ganti ya, maksudnya tergantung kadang kalau di winter misalnya kayak sebelum jam 12 udah zuhur, terus ketika summer mungkin jam 1 baru zuhur gitu kan. Benar. Gue sih sebenarnya dari awal gue join perusahaan ini, gue selalu ngomong di interview, ya last interview lah ke manajer gue gitu, kalau hey gue biasanya butuh waktu nih untuk praying gitu, couple times a day gitu, jadi gue butuh tempat untuk praying gitu. Jadi manajer gue udah aware. Jadi ketika gue mulai kerja di situ, dia udah mungkin line nama HR buat nyari tempat, ada nggak sih di gedung ini tuh gitu yang kiranya. Dan itu lu mintanya setelah lu emang udah tanda tangan kontrak atau even sebelum berarti pas lu di interview. Even maybe you might be surprised kayak abis sebelum tanda tangan kontrak ya. Kalau gue kasusnya adalah karena kayak gue mau make sure tempat gue bekerja itu accept-nya SYM ya. Itu menurut gue sangat-sangat penting. Jadi ya sebelum gue tanda tangan kontrak, I need to know kayak the people that will be surrounded on me gitu, kayak supporting me as a person gitu. Ya, dan jadi kan kalian berhijab udah, karena gue kenal dari kalian udah lama ya, maksudnya kayak kalian kan berhijab juga dari sejak kuliah bahkan. Otomatis pada saat kalian interview kerja, itu berarti kalian kan udah pakai hijab juga dan sebagainya gitu. Pada saat itu negosiasinya susah nggak? Coba kalau dari lu dulu, Tik. Gue enggak sih. Jujur, honestly, I don't really care whether I'm wearing a headscarf or not. Kayak ya udah. Dan mereka nggak bermasalah. Nggak. Dan itu menurut gue, dan jujur, gue kalau boleh jujur, gue juga baru berhijab kayak 6 tahun terakhir. Jadi pas gue kuliah gue nggak pakai hijab, by the way. Gue baru mulai pakai hijab tuh di full time pekerjaan pertama gue. Jadi 6 tahun yang lalu. Dan makanya pas lu baru masuk kerjaan pertama lu udah berhijab langsung kan di situ. Ya, dan even waktu interview di perusahaan gue yang pertama dulu, I'm not even wearing my hijab loh. Oh ya? Jadi lu nggak pakai hijab pas interview pertama? Hampir terakhir malah. Sampai terakhir. Iya maksudnya dalam artian sampai diterima kan? Iya sampai diterima, tapi memang sebelum jadi interview terakhir, yaitu yang gue bilang malah kayak, hey, I would like to wear headscarf in the next 2 months or so. Oh, sebelum lu dapat kontraknya? Gue udah tahu kalau gue di accept, cuman
between, jadi biasanya tuh abis lo dikasih hey you got the role misalnya gitu ya, lo bisa negosiasi atau lo bisa ngajak ketemuan lagi orang atau Ya manajer misalnya lo gajinya untuk lo pengen lebih iya, banyak atau lo pengen atau having apanya. team lunch with the team kayak Iya. jadi lo bisa ngerasa vibe-nya pas nggak ya sama gue gitu. Atau ngelihat office-nya atau ngobrol-ngobrol lagi sama manajer lo untuk negosiasi gaji or whatever. Nah itu gue di situ pakai momen itu untuk bilang yaitu hey gue mau pakai hijab nih in 2 months you know. Yeah, I just want to know your thoughts about it, whether it's fine or not. Karena kalau misalnya menurut dia it's not fine, kayak well, I mean, I want to wear my headscarf so. Ya, what should I do? Jadi itu ibaratnya negosiasi yang last negotiation yang itu bakal menentukan lu bakal di sana atau enggak kan. Iya, betul. Dari sisi mereka dan dari sisi lu juga. Jadi you have the power juga gitu untuk cancel it. Kalau dari lu gimana, Wid? Kalau gue Karena ini job pertama ya. Untuk full time. Setelah kerja full ya. time ya, betul. Oke. Setelah full time. Kalau gue sejujurnya memang karena kan gue pakai hijab bahkan sebelum ke Jerman juga sudah pakai hijab ya. Terus juga dan gue juga ada beberapa pekerjaan working student gitu kan ya. Sebelum ini kan. Nah. Juga di kantor misalkan di perusahaan consulting firm segala macem gitu. Ya, jadi untuk yang belum tahu di Indonesia misalnya working student itu kita kerja part time selama kita masih student, yang mana itu maksimal 20 jam ketika kita itu masa kuliah, tapi pas libur kita bisa kerja full time. Ya, betul. Ya, bisa dilanjut. Betul banget. Ya ya gitu jadinya pada saat interview gitu kan ya, itu nggak jadi pembahasan sih sebenarnya. Nggak jadi pembahasan karena menurut gue pribadi pada saat mereka screening CV mereka kan akan ngeliat foto kita, ya kan? Oh, menurut jadi gue pribadi foto ya. lu udah langsung berhijab tuh. Ya, memang karena gue pakai hijab gitu kan. Dan di CV gue ada foto gue berhijab. Mungkin pada saat mereka screening CV kalau memang tidak cocok dengan tempat kerjanya misalkan, yang mana tempat kerjanya misalkan lebih homogen kayak gitu kan, atau misalkan lebih banyak bertemu dengan orang kayak gitu, yang kira-kira akan menimbulkan suatu masalah di depannya, gue yakin gue juga udah nggak masuk ke dalam radar mereka ya pada saat screening CV gitu kan ya. Dan pada saat alhamdulillah pada saat gue mencari kerja, gue sangat bersyukur bahwa gue banyak sekali diterima undangan interview. Dan pada saat interview itu mereka tidak ada satupun yang membahas mengenai jilbab gue, gitu kan ya, kayak kenapa harus pakai jilbab, pekerjaan kita, misalkan ini hanya misalkan ya, kayak CV lo masuk, cuman ya hijab lo kayak gimana kayak gitu kan ya. Jadi tidak ada pembahasan sedikit pun gitu. Bahkan sampai saat ini pun tidak ada yang membahas tentang hijab gue gitu, karena mereka juga sudah menurut gue mereka sudah menerima. Sekalipun lu kan training, berarti kan lu sering ke klien gitu kan, yang mana klien kan ya semuanya kolega lu gitu. Iya betul, dan apalagi klien dan timer-nya apa ya, partisipannya gitu, itu juga bukan orang apa ya, bukan hanya orang Jerman gitu kan ya, orang dari segala macam Eropa dari gitu kan ya, belahan dunia. Tapi so far menurut gua tidak ada masalah sama sekali. Mereka menerima gue dan mereka melihat gue sebagai seorang yang profesional aja gitu. Mereka menilai gue dengan ya udah lo bisa kerja atau enggak, apa yang mau bawa, kompetensi lo gitu kan ya. Ya regardless lo pakai jilbab atau enggak gitu kan ya. Memang sebelumnya ya mungkin juga udah dijelaskan juga sama Tika. Gue kan juga udah beberapa kali sounding ke kolega atau ke manajer gue bahwa gue harus sholat, bahwa gue harus begini gitu kan ya, dan mereka menerima gitu. Dan sampai sekarang belum ada kolega ataupun orang-orang di sekitar gue di tempat kerja gue yang nanya kenapa pakai jilbab kayak gitu. Belum pernah ada yang nanya sih gitu. Mungkin memang kami diuntungkan atau gue diuntungkan dengan situasi atau budaya perusahaan gue yang memang multinational company, yang mana orang-orangnya juga jadi mereka gitu benar-benar kan, ya. Kayak apa ya, menghormati diversity tersebut. Betul seperti itu. Walaupun memang di perusahaan gue sendiri dari Asia tuh hanya gue gitu loh. Dan yang lainnya memang banyaknya orang Eropa kayak gitu. Tapi menurut gue so far alhamdulillah mereka sangat open tentang itu, dan mereka tidak mempermasalahkan tentang gue memakai jilbab. Dan pada akhirnya gue berpikir bahwa
ketika gue dipanggil interview dan ketika gue diterima bekerja, berarti orang ini sudah menerima gue dengan gue yang memakai hijab seperti Oke. itu. Terus kayak kalian otomatis kan juga pengen ya kayak karir kalian naik dan sebagainya gitu. Apakah hijab itu menjadi kendala untuk kalian naik karirnya? Karena kadang kan bisa jadi, misalnya sebagai contoh nih, ada kandidat yang wanita gak berhijab, terus kalian berhijab gitu. Pernah nggak kalian denger atau kalian sendiri mengalami hal tersebut yang mana anjir kayak gue nggak bisa naik gara-gara I'm wearing hijab gitu, apalagi terutama untuk posisi-posisi yang mungkin agak apa ya, supervisor dan sebagainya. Lu gitu ngalamin nggak? Posisi gue sekarang senior data product manager ya. Kalau di gue sih nggak ada, gue nggak merasakan akan ada Maksudnya lu nggak perbedaan mengalami itu berarti? dan nggak mengalami dan tapi justru malah sebenarnya gimana ya, si level atau posisi makin ke atas tuh kalau gue boleh jujur wanita juga nggak banyak, unfortunately. Exactly. Sekalipun trennya kan sebenarnya kayak bahkan banyak ya di beberapa perusahaan. Untuk for your information guys, banyak perusahaan di Jerman itu yang mengharuskan board membersnya kayak entah CEO, CTO dan sebagainya itu harus wanita kan. Itu harus gitu. Bahkan juga harus sekian persen gitu wanitanya. Berarti maksudnya lu udah tahu untuk cewek aja tuh susah. Wanita. Iya, wanita aja udah susah, apalagi plus berhijab gitu. Tapi menurut lu ada nggak kayak apa maksudnya kayak ya apakah itu menjadi kendala ekstra atau sebenarnya sama aja? So far gue enggak sih. Sebenarnya kalau di kasus gue ini kan ini pekerjaan kedua gue. Dari yang sebelumnya karena lu udah pindah kan. Nah, terus juga gue udah berhijab dari awal screening dan segala macam interview. Jadi ini kondisi gue mirip Wiwit lah, gue bisa bilang. Terus karena senior gitu kan, gue juga sempet agak kagok. Maksudnya dalam arti karena kan relationship gue berarti bukan cuma nama tim gue doang, tapi juga ke head of unit, malah kayak habis CFO dan segala macem. Jadi kelihatan ke atas lah, gue bisa bilang gitu. Gue kira ya karena kan namanya juga asumsi kan awalnya, kayak mungkin karena gue berjilbab atau apa gitu, gimana gitu ya. Tapi ternyata nggak ada masalah sih, justru mereka kayak mengajak gue untuk ikut inisiatif-inisiatif yang emang membuat gue lebih visible gitu, just because jadi empowerment gitu. Okay. Menurut gue jadi tergantung manajer lo, tergantung surrounding lo sih, dan mungkin tergantung juga culture of company juga ya. Karena kadang ada culture yang mungkin agak konservatif, tapi multinasional yang mana biasanya tuh lebih sedikit locker ya dibandingkan misalnya pure perusahaan Jerman atau bahkan family company. Betul. Gitu. Iya. Tapi ya gue walaupun gue presentasi atau ada beberapa meeting sama si level gitu, dan gue cewek sendiri dan berhijab lagi. Ya udah gitu ya. Ya udah malah sebenarnya kayak ya menurut gue sejak pakai hijab tuh gue belajar kayak gila lo, gue pakai hijab loh. Justru gue kayak gitu. I think it's just like you me as a unique person aja, soalnya nggak ada yang kayak gue pakai hijab, intinya kayak gitu lah. Jadi ibaratnya kayak kesatu nih ya. Yang kita beda dari yang lain menurut gue ya. Kesatu di antara si yang lain itu kan si kan banyak cowok gitu. Lu perempuan. Yes. Terus ditambah lagi lu bukan orang Eropa, yang mana dari Asia. Terus ditambah lagi berhijab juga gitu. Jadi kayak sebenarnya kita itu minoritas of minoritas secara tidak langsung kan. And it depends on how you frame yourself ya. Maksudnya it depends the way how you look at yourself. Lo juga bisa bilang kayak iya nih gue minoritas sedih gitu. Lo juga bisa. Atau ada yang bilang kayak minoritas itu kayak gue malah pengen harus ngebuktiin that we are better than others. And maybe even we don't need to do it. We just need to exist aja. Just because we are different anyway. They will look at us anyway. We don't need to do anything. Exactly. Jadi tanpa kita kayak membranding aja, emang kita udah beda anyway. Udah branding sendiri. Udah branding sendiri, benar. Dan itu memang salah satu yang gue setuju sih sebenarnya. Jadi kalau gue pribadi, itu dia yang gue udah bilang, di tim gue aja bahkan di perusahaan gue yang orang Asia cuman gue gitu kan ya. Itu aja udah nomor 1 gitu kan ya. Udah jadi ya kalau kita berpikir oke, gue minoritas, gue satu-satunya, tapi buat gue itu yang bahkan keunikan gue, dan orang-orang itu bahkan lebih cepat inget dengan gue kayak gitu. Lagi gue juga dengan berhijab kayak gitu kan. Dan ketika gue mengerjakan hal yang biasa aja menurut gue ya, yang emang seharusnya gue lakukan, mereka tuh bahkan sangat sangat memperhatikan, otomatis ya menurut gue sangat memperhatikan ke gue gitu kan. Dan ketika itu bagus,
pujian atau positive feedback yang masuk ke gue itu bahkan lebih banyak gitu loh, dibandingin kalau gue berpikir gue orang Jerman, nggak terlalu kelihatan. Bahkan kalau gue mengerjakan sesuatu yang memang harusnya bagus gitu kan ya udah aja kayak gitu. Tapi ketika gue orang Indonesia, gue pakai jilbab, gue perempuan kayak gitu. Menurut gue itu udah, gue nggak melihat itu akhirnya suatu negatif gitu ya, atau sesuatu bisa dibilang Kyle gitu kan ya, disadvantage gitu ya, tapi suatu positif gitu loh, suatu jadi extra point ya, unique selling point aja gitu, betul di situ banget kayak gitu. Terus kan kita tinggal di Jerman, yang mana sebenarnya Muslim sendiri cukup banyak ya di sini, 5 sampai hampir 6 juta, terutama keturunan Turki. Betul. Terus pernah nggak sih kalian mengalami rasisme gitu ataupun Islamofobia gitu selama kalian tinggal? Ya, gue tahu kalian semua tinggalnya tuh di Munchen ya. Gak pernah tinggal di kota lain gitu. Belum. Jadi kayak belum ya. Udah terlalu bahagia di Munchen ya, udah terlalu nyaman gitu. Iya, tapi maksudnya pernah mengalami Islamofobia dan rasisme itu nggak? Iya. Kalau gue pribadi pernah. Oke. Walaupun memang sangat jarang. Gue udah tinggal di Jerman atau di Munchen berapa tahun ya? Mungkin 8 tahun setengah. Udah sangat lama kan sebenarnya. Tapi bisa dihitung, mungkin 1, 2, 3 kali gitu kan ya. Ada di transportasi umum waktu itu. Dan yang lucunya adalah yang melakukan itu adalah bukan orang Jerman. Tapi orang, menurut gue orang pendatang, entah dari Eropa Timur gitu kan ya, atau mana gue nggak tahu, tapi Eropa gitu ya. Gue hanya duduk biasa gitu, terus orang ini datang langsung nunjuk ke hijab ke kepala gue gitu, jilbab lo gitu kan, kayak jilbab kayak Dumekov tuh misalnya itu gitu, kayak stupid hijab gitu kan ya. Terus gue kayak langsung ngeliatin gini, terus ada orang Jerman di sebelah gue ngeliatin and they dia. defend you or enggak, tapi dia cuman yang kayak gitu. Jadi kayak dia juga menganggap orang itu orang gila gitu loh sebenarnya. Itu hanya satu aja sih sebenarnya, atau ya lebih ke situ sih. Tapi kalau rasisme secara general yang akhirnya sangat-sangat merugikan gue gitu, atau misalkan sampai gue tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang lain, alhamdulillah belum pernah gue rasakan sampai sekarang. Jangan sampai. Ya. Kalau lu gimana, Tik? Gue so far nggak merasa mendapatkan rasisme at all sih, nggak tahu ya apa gue nggak merhatiin atau gitu. Atau lu nggak peka aja kali. Itu penting sih gitu ya. Peka tuh penting, nggak cuma di hal itu doang. Apalagi hal percintaan juga. Capek gue kalau ngomong. Ganti topik dong kalau kayak gitu. Gak apa-apa, ini aja apa namanya. Bercanda. Terus. Palingan lebih kayak pas awal-awal sih khususnya. Ya itulah pas awal gue lebih peka lah menurut gue. Karena kan gue baru pakai hijab, terus jadinya gue kayak, gue pakai hijab gimana nih orang-orang lihat gue. Even temen gue gitu kan, mana gue tahu temen-temen non Indo gue mungkin nggak mau temenan sama gue. Bercanda doang ya. Cuman gue kayak beneran bilang ke temen-temen non Indo gue, even sebelum gue pakai jilbab, BTW gue pakai hijab loh gitu. Kalau misalnya lo mau temenan sama gue masih boleh lah. Kalau lo nggak mau ya udah nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu. Terus mereka bingung gitu kayak, lo apaan sih? Ya, paham. Anyway, gue palingan kayak notice-nya lebih kayak misalnya gue masuk nih ke transportasi umum, terus kayak ada tempat duduk kosong gitu. Kayak ya udah gue duduk di situ, terus misalnya ada orang masuk, mereka nggak mau, gue dulu merasanya, gue nggak tahu benar atau enggak karena ini asumsi. Mereka kayak nggak milih duduk di depan gue atau di samping gue, misalnya duduknya di tempat lain gitu. Ya, paham. Tapi paling itu kan ibaratnya kan cuma apa ya, dan itu kayak asumsi yang mana itu be wrong, right? Cuman ya sekarang ya udah enggak sih, karena nggak peduli aja. Iya, dan mungkin karena kita sudah terintegrasi dengan society di sini kali ya, jadi juga kita memposisikan diri ya, gue orang Munchen, gue bukan 100% pendatang ibaratnya kayak gitu kan ya. Yang mana gue juga di sini berkegiatan, bermanfaat gitu kan ya menurut gue. Jadi gue nggak ada rasa yang kayak minoritas, nggak ada rasa terdiskriminasi kayak gitu.
Tapi mungkin memang ada 1-2 orang stres misalkan yang kayak Iya, gitu. orang stres paham, mah Itu ada. kita nggak tahu dari Jadi mana-mana itu cuma gitu exception kan. aja ya, Iya, bukan tapi in kalau general. misalkan itu dia, kalau misalkan diskriminasi, rasisme secara general dan secara di hal-hal yang esensial itu enggak. belum pernah dan jangan sampai kita merasakannya. Oke, jadi teman-teman yang ingin ke Jerman kemunculan aja mendingan. Mungkin itu salah satu keuntungan juga ya. Salah satu keuntungan kita tinggal di kota besar. Ini kan itu kan adalah kota besar Ketiga. kan ya di Ketiga Jerman. setelah Berlin dan Hamburg. Betul, dan yang mana memang imigrannya banyak gitu kan. Ya, jadi lebih internasional aja betul, ya, lebih secara in general. internasional. Ya, Jadi menurut gua karena memang demografinya lebih lebih majemuk, Ya. itu juga mempengaruhi cara berpikir orang-orangnya kayak gitu. Bagaimana menurut kalian tentang kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu yang ada di Indonesia? Dari perspektif kalian, apakah kalian menyarankan kalau memang mau pergi atau kayak ya kalau pergi lu juga harus siap-siap, jangan kabur aja dulu gitu. Jangan kabur aja Main dulu, kabur tapi gitu kayak ya. tapi kayak harus persiapan. Gimana Tik? Dedik gimana Dik? Gimana Wit? Apa ya, menurut gua kabur aja dulu. Tadi kita sempat ngobrol ini juga sih sebelum podcast ini ya. Itu kayak istilahnya kalau Wiwit bilang nih, gue quote kata-kata lo nih, itu hanyalah sebuah hashtag. But anyway, menurut gua sih ya gimana ya, mau lo kabur atau enggak ya, kalau misalnya lo nyari kerja ya lo mesti prepare yourself gitu. Dan maksudnya lo apply kerja Apalagi you go to another country which very itu strange dia. for you, right? Dan kayak itu nggak cuman oh ya gue apply kerja pluk gitu, kayak gitu nggak sesimpel itu juga. Lo mesti ngurusin visa, lo mesti ngurusin financial lo juga, itu juga penting. Dan skill juga, you know, kadang orang mengunderestimate itu ya. Kayak gue tahu orang Indonesia banyak banget yang keren gitu, tapi bukan berarti mereka belong to every country juga gitu. Betul. Iya betul, dan jangan sampai juga kabur aja dulu tuh jadi cuman escape doang sesaat gitu loh. You need to have intention kayak. Ya karena kalian juga harus siap depresi. Iya sih, yang benar menurut gue kayak ya kabur aja dulu tuh sebatas hashtag, karena esensi di dalamnya itu dan artinya itu beneran sangat-sangat luas dan mendalam. Menurut gue itu adalah keputusan hidup. Oke. Gitu Karena kan, it's gonna change betul, your itu adalah perspective, menjadi maybe change your culture, life habits. in general sih. Iya, itu beneran turning point lo banget gitu loh. Yang misalkan personality lo awalnya A, bisa jadi lo akan jadi B setelah itu. Dan kabur aja dulu menurut gua sesuatu yang temporer. Kan kabur aja dulu gitu kan, itu sesuatu yang temporer. Dan rata-rata orang yang berpikir sesuatu yang temporer, mereka tidak akan mempersiapkan secara matang kayak gitu kan ya. Karena ya udah temporer anyway gitu kan ya. Tapi sebenarnya enggak juga kayak gitu, bahwa untuk beneran bener kata Tika tadi, lo mau cari kerja di mana aja, lo butuh persiapan. Apalagi lo mau nyari kerja di luar negeri gitu kan ya. Gua pun memang pada awalnya mungkin bisa jujur-jujuran ya, gue tuh nggak mau kerja di Jerman awalnya. Jadi setelah lulus lu niatnya padahal balikin lo. Awalnya iya, awalnya iya. Gue nggak menyangka gue akan hidup di Jerman selama 8,5 tahun. Karena gue berpikir ya udah gue ke Jerman, gue kuliah, habis itu gue ke Indonesia kayak gitu kan ya. Tapi setelah gue lihat bahwa ya memang mungkin gue sangat gue sangat mengerti kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Karena dengan kondisi Indonesia yang sekarang, dari segi ekonomi, politik, semuanya, mungkin banyak orang yang belum merasa puas dan kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Makanya dia mencari alternatif lain. Oke, gue harus kemana nih? Kayak gitu kan ya. Nah, pada saat itu gue berpikir bahwa oke, gue pulang, gue bisa untuk gue balik ke Indonesia karena gue memang nggak mau tinggal di luar negeri. Tapi ternyata pada saat gue banyak melamar setelah lulus kuliah ya, gue tuh melamar gak hanya di Indonesia dan di Jerman, gak hanya di Jerman tapi di Indonesia juga. Ternyata memang yang banyak mendapatkan feedback itu adalah dari perusahaan di Jerman, seperti itu. Jadi menurut gue ketika lo memang bisa untuk masuk ke dalam pasar Arbeitsmarkt gitu kan ya, pasar job market yang ada di suatu negara, berarti lo memang sudah dipercaya oleh perusahaan itu atau pencari kerja untuk lo bisa bekerja di negara itu gitu. Yang pasti untuk bisa masuk ke job market itu,
lo butuh persiapan yang banyak banget dan skill kayak Oke. gitu. Oke, terakhir nih karena banyak juga mungkin terkait kabur aja dulu ataupun terkait misalnya kayak karena kan banyak yang orang mikir tuh rasisme di luar negeri itu kuat terutama untuk yang berhijab. Nah, apa sih kayak pesan kalian untuk teman-teman kita nih entah yang di Indonesia ataupun yang di Jerman yang mungkin terutama perempuan-perempuan ya yang berhijab gitu. Apa pesan kalian ke mereka supaya mereka tetap bisa berkarir di sini? Jadi pesan-pesan untuk wanita yang berhijab yang mau berkarir di luar negeri, mungkin terutama di Jerman, menurut gue adalah yang paling penting adalah lo tahu lo harus kerja sebagai apa. Apakah kompetensi lo masuk ke dalam pekerjaan itu? Apakah persiapan-persiapan lo yang lo bawa itu sudah bisa mencukupi lo diterima di pekerjaan itu atau di Jerman? Yang paling pasti adalah bahasanya jelas, skill lo atau kompetensi lo, pendidikan dasar, pengalaman kerja gitu kan. Dan yang terutama banget adalah bahwa di Jerman itu ya jelas mungkin berbeda, sangat-sangat berbeda dengan di Indonesia. Orang-orangnya pun juga sangat majemuk, bukan hanya dari Jerman gitu kan ya. Mungkin kalau Indonesia ya ada dari Padang, Jawa gitu kan ya. Tapi di Jerman itu beneran orang Jerman, orang Indonesia, orang Afrika, semuanya ada gitu kan ya. Jadi lo bener-bener harus sangat open minded. Lo harus bisa menerima bahwa lo di sini sebagai suatu entitas yang memang harus bisa survive gitu kan ya. Jadi itu sih menurut gua kayak gitu. Oke, terus kalau menurut lo gimana Tik? Kalau dari gue setuju dengan yang kata Wade bilang. Cuman kalau dari gue lebih kayak, ya tadi kita udah ngomongin sedikit lah tentang how cool we are using this hijab gitu kan. Jadi gue cuma bisa bilang kalau buat orang-orang Indonesia yang berhijab, terus pengen karir di luar negeri, atau even di dalam negeri, whatever it is, you need to be so proud with yourself. Basically itu sih, that's being who you are, lo unique as who you are gitu. Dan jangan sampai gara-gara lo pakai hijab terus lo merasa dibatasi untuk menggapai hal-hal yang mau lo lakuin. Itu aja sih sebenarnya. Bahwa sebenarnya nggak ada hal di dunia ini yang benar-benar bisa membatasi lo untuk melakukan apa yang lo mau gitu. Exactly. Even bahkan hijab yang menurut adalah identitas lo. Iya, that's true. Ya, dan lainnya of course lo mesti persiapan. Dan gue big fan of reflecting yourself gitu, kayak why, kenapa lo mau kabur aja dulu, kenapa lo pingin ke Jerman misalnya, apakah Jerman itu tempat yang tepat atau kira-kira negara yang pas buat lo atau enggak. Lo bisa do research as much as you can gitu. Mungkin Korea, siapa tahu cuma apa-apa atau I don't know any other country gitu kan negara banyak gitu aja sih sebenarnya. Jadi do research as much as you can, prepare yourself from skill set dan segala macam tadi Wewet udah bilang gitu sih. Oke guys, jadi itu podcast kita hari ini, edisi berkarir dari Hijabi. Jadi untuk kalian yang mungkin tertarik ingin ke Jerman ataupun berkarir di Jerman, akan tetapi kalian menggunakan hijab, so sangat terbuka di sini kesempatannya. Jadi untuk kalian yang ingin berkarir di sini, kalian juga bisa kontak teman-teman gue yang ada di sini. Oke, thank you so much dan sampai ketemu lagi di Endasmu. Oke.